Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ulfia Rahmi. Saya mahasiswi YN Langsa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya dari Prodi PGMI atau Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah semester 6 unit 4. Di sini saya akan memenuhi tugas saya pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang dibimbing oleh dosen saya yaitu Ibu Cerita. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hipotesis tindakan. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian hipotesis tindakan, saya menjelaskan dulu apa arti dari hipotensi. Hipotensi diartikan sebagai dugaan sementara pada penelitian yang akan dilakukan, termasuk dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Hipotensi dibutuhkan sebagai acuan peneliti yang disebut sebagai hipotesis tindakan. Hipotesis dalam penelitian tindakan bukan hipotesis perbedaan atau hubungan yang terdapat pada metode-metode penelitian lain, melainkan hipotesis tindakan. Selain itu juga hipotesis ini merupakan hipotesis yang formal. Namun karena situasi di lapangan itu berubah-ubah, membuat peneliti ini sulit untuk memenuhi tuntunan dari hipotesis tersendiri. Setelah itu, ada rumusan hipotesis. Tindakan membuat tindakan yang diusulkan untuk menghasilkan perbaikan yang diinginkan. Untuk mencapai pemilihan tindakan yang dianggap tepat, peneliti dapat memulainya dengan menimbang prosedur-prosedur yang mungkin dilaksanakan agar perbaikan yang diinginkan dapat dicapaikan sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Setelah dari arti hipotesis tindakan itu memiliki pengertian tersendiri, yaitu hipotesis tindakan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi sebagai alternatif tindakan yang dipandang paling tepat untuk memecahkan masalah yang telah dipilih untuk diteliti melalui penelitian tindakan kelas atau disebut dengan PTK. PTK yaitu penelitian tindakan kelas. Ketika kita meneliti suatu kelas, yaitu kita meneliti aktivitas yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik. Sehingga tujuan utama dari PTK atau penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan untuk menghasilkan pengetahuan. Setelah itu juga ada beberapa acuan penulisan di PTK, antara lain, satu, menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Yang kedua itu merupakan jawaban sementara dari kajian teori yang disusun oleh peneliti. Yang ketiga merupakan jawaban sementara dari kerangka berpikir. Nah, hipotesis tindakan ini yaitu cara kita bagaimana menghadapi suatu permasalahan yang telah kita teliti. Misalnya kita menemukan di suatu kelas itu permasalahan ada siswa yang bisa tetapi dia tidak berani memaparkan atau bersuara untuk menjelaskannya di depan kelas. Karena setiap kemampuan peserta didik ini otomatis berbeda-beda. Ada yang berani berbicara, tetapi dia tidak bisa menulisnya di buku atau memberikan penjelasannya di buku. Ada juga yang sebaliknya. Kita seorang peneliti bisa menilai ketika aktivitas proses belajar mengajar terjadi. Mungkin siswa ini bosan dengan model atau metode yang dipakai oleh gurunya. Mungkin metode atau model pembelajaran yang digunakan oleh gurunya cuma tanya jawab, metode ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Kita sebagai calon cikgu ke depannya, kita bisa mengubahnya dengan mencari tahu metode apa atau model pembelajaran apa yang sesuai dengan permasalahan yang seperti tadi. Ada siswa yang bisa tetapi dia tidak berani memaparkan atau berbicara di depan kawan-kawannya atau di depan kelas. Hipotesis ini menjawab dari latar belakang dan rumusan masalah, karena
di latar belakang kita sudah menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di kelas di saat kita teliti tadi. Permasalahan-permasalahan apa saja. Bukan awal judul baru kita menjelaskan tentang permasalahan, tetapi awal permasalahan baru kita mendapatkan judul. Jadi di hipotesis tindakan kan menjawab dari latar belakang dan rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini kan ada kalimat tanya tentang apa yang akan kita teliti, dan batasan masalah. Batasan masalah itu kan sejauh mana yang akan kita teliti. Jadi contoh dari hipotesis tindakan yaitu misalnya kan seperti tadi permasalahannya siswa itu tidak berani memaparkan pendapatnya di depan kelas. Jadi contohnya misalnya ini saya juga sudah mendownload skripsi yang contohnya yang berjudul penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tim token untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada materi menceritakan pengalaman yang mengesankan pada mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 MI. Kan di sini sudah jelas metode pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran kooperatif tipe tim token. Di sini contoh tindakan hipotesis tindakan yang dipakai bisa kita lihat di halaman 5 kalau nggak salah saya. Seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu di latar belakang kita menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan sehingga muncullah judul. Judul yang saya bacakan yaitu penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tim token untuk meningkatkan keterampilan berbicara pada materi menceritakan pengalaman mengesahkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah itu baru rumusan masalah, di mana di rumusan masalah ini yaitu kalimat tanya. Baru tindakan hipotesis atau tindakan yang dipilih, yaitu berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diuraikan bahwasanya tindakan kemampuan berbicara. Nah, baru kita jelaskan tentang apa model pembelajaran apa yang sesuai kita gunakannya. Seperti ini cara pembuatan tindakan hipotesis tindakan atau tindakan yang dipilih. Nah, seperti ini bisa kawan-kawan lihat. Inilah contohnya. Atau di PowerPoint juga ada contohnya seperti ini, yaitu hasil belajar siswa dari materi mengenai malaikat dan tugasnya meningkatkan dengan penerapan model pembelajaran tip Max ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan hipotesis tindakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.